Horas, perkenalkan nama saya Johansen Lumban Tobing. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri 173524 Belige, Kabupaten Toba. Pada kesempatan ini, saya mengikuti apresiasi GTK Hebat Indonesia Kuat tahun 2025, kategori GTK Dedikatif Kepala Sekolah. Adapun judul yang saya angkat adalah Pemimpin yang Mengubah Wajah Sekolah. Cerita di balik prestasi gemilang. Mari kita saksikan. Terima kasih. Horas. Adapun profil saya adalah saya lahir di Pontianak 17 Maret 1985. Pendidikan saya adalah Magister Pendidikan Agama Kristen. Unit kerja ya SD Negeri 173524 Balige. Saya aktif sebagai kepala sekolah dan juga saya sebagai sekretaris kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Balige. Saya juga pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Toba. Saya juga sebagai bendahara organisasi kepemudaan Gerakan Angkatan Muda Kristen Kabupaten Toba. Saya juga sebagai sekretaris alumni IAKN Tarutung Kabupaten Toba. SD Negeri 173524 Balige terletak di pusat kota kecil Balige, Kabupaten Toba. Sekolah ini dahulu pernah menjadi salah satu sekolah favorit di wilayahnya. Namun dalam 5 tahun terakhir kondisinya menurun drastis, baik dari prestasi maupun jumlah murid. Berdasarkan rapor pendidikan mulai dari tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi numerasi perlu intervensi khusus. Disiplin siswa menurun, banyak guru mulai kehilangan semangat mengajar, dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sekolah sangat rendah. Ketika saya dimutasikan ke sekolah ini, yaitu pada tahun 2023, yang sebelumnya saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 177065 Perdumuan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Saya mendapati satuan pendidikan ini mulai kehilangan arah dan kepercayaan publik. Saya menyadari bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada sarana atau nilai, tetapi pada budaya sekolah yang tidak sehat, budaya kerja individualis, epatisme, dan rendahnya kolaborasi. Sebagai pemimpin, saya memahami bahwa perubahan harus dimulai dari dalam, dari nilai, perilaku, dan visi bersama seluruh warga sekolah. Sebagai kepala sekolah baru, saya menghadapi serangkaian tantangan besar. Saya harus melakukan 3 hal mendasar. Yang pertama, membangun kembali kepercayaan antara guru, murid, dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran melalui inovasi dan pengembangan profesional guru. Yang ketiga, menciptakan budaya positif dan kolaboratif di seluruh lingkungan sekolah. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun visi dan misi baru sekolah melalui proses partisipatif. Saya mengundang seluruh guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, serta perwakilan murid dan orang tua untuk berdiskusi dalam forum mimpi bersama sekolah. Dalam forum tersebut, saya menanyakan satu pertanyaan mendasar, sekolah seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Dan dari hasil diskusi yang hangat itu muncul kesepakatan visi yang baru. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, berliterasi dan bernumerasi, memiliki iptek dalam lingkungan yang aman dan nyaman untuk mendukung kualitas pembelajaran. Visi misi tersebut tergolong berhasil mengubah wajah sekolah kami. Dan di tahun ini kami mengubah lagi visi dan misi sekolah sesuai dengan perubahan pembelajaran yang dilakukan Kementerian Dasar Menengah melalui pembelajaran mendalam atau yang sering disebut juga deep learning. Adapun visi yang kami hasilkan melalui rapat bersama orang tua dan perwakilan masyarakat adalah terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas dan berkarakter unggul demi terwujudnya dimensi profil lulusan. Dengan visi tersebut,
Harapan kami perubahan sekolah kami semakin meningkat dan signifikan lagi. Teknik yang saya lakukan untuk mengubah wajah sekolah ini yaitu dengan menggunakan teknik STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Ini menggambarkan bagaimana kepemimpinan visioner dan kolaboratif mampu mengubah wajah sebuah lembaga pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan prestasi sekolah dalam bidang akademik, kami membentuk tim guru bimbingan khusus untuk mempersiapkan murid dalam mengikuti ajang Olimpiade, yaitu Matematika Club yang dibina oleh Ibu Reli Simbolon dan Bapak Edman Panjaitan. Juga ada IPA Club yang dibina oleh Ibu Epayamti Lubis, dan juga ada Bahasa Inggris Club yang dibina oleh Ibu Irmawati Marbun. Saya memahami bahwa perubahan tidak akan berjalan tanpa perubahan budaya. Untuk memperkuatnya, saya menerapkan model pembiasaan positif, seperti datang tepat waktu atau lebih awal, fokus pada solusi bersama, membiasakan memberi apresiasi kepada guru atas kinerjanya, aktif mengikuti pelatihan, webinar, ataupun komunitas belajar guru. Saya juga memperkenalkan kebijakan pintu terbuka di ruang kepala sekolah. Artinya, setiap guru atau murid bebas berdialog langsung dengan kepala sekolah untuk menyampaikan ide, kritik, atau keluhan tanpa birokrasi yang panjang. Dengan pendekatan STAR menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan yang efektif selalu dimulai dari pemahaman konteks atau situasi. Dilanjutkan dengan penetapan tugas strategis, disertai tindakan konkret dan konsisten, hingga akhirnya menghasilkan perubahan yang terukur. Hal ini bisa saya lihat ketika saya datang supervisi ke setiap ruangan kelas, minat belajar murid sudah berubah. Adanya interaksi antara murid dan guru, dan adanya pembelajaran mendalam yang mulai diterapkan guru-guru, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadikan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan. Berikut prestasi yang kami raih selama kurang lebih 2 tahun ini. Sebenarnya masih banyak lagi, ada berupa medali, kurang lebih ada di angka 80. Namun itu kami kembalikan kepada murid untuk dibawa pulang ke rumah, dan hanya piala yang tinggal di sekolah. Demikian cerita di balik prestasi gemilang. Adapun kesimpulannya adalah kepemimpinan yang mengubah wajah sekolah bukanlah kepemimpinan yang hanya berorientasi pada administrasi, tetapi kepemimpinan yang menumbuhkan semangat, harapan, motivasi, dan membangun kepercayaan lewat sinergi seluruh warga sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Horas, Horas, Horas.